Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bidzinil Islam wal iman wa ja'ala syahrul Ramadan wasilatan fi nailil ghufran. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad afdalil insan wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikin bil Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya sehingga pada sore hari ini kita bisa mengaji bersama dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada abdi luhur kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Sugeng sonten anak-anak, pripun pawartonipun? Rahayu. Alhamdulillah, anak-anakku semuanya diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang sangat Ustadz banggakan, tak terasa kita sudah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Pada sore hari ini Ustadz akan membahas amalan 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari akhir bulan Ramadan ini anak-anak disebut sebagai puncak keutamaan bulan suci. Lalu apa yang membuat hari-hari tersebut begitu istimewa, dan amalan apa pula yang bisa kita lakukan untuk meraih keutamaan tersebut? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Awwalu syahri Ramadan rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu iskum minan nar." Awal bulan Ramadan adalah rahmah dan pertengahan adalah ampunan, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Bulan Ramadan terbagi menjadi 3 fase. Fase pertama terjadi pada 10 pertama bulan Ramadan yang disebut sebagai fase rahmah atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Fase yang kedua, 10 hari kedua di bulan Ramadan dinamakan fase maghfirah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberi ampunan sebanyak-banyaknya ke umat Islam di seluruh dunia ini. Sedangkan fase yang ketiga adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari terakhir bulan Ramadan yang disebut fase itkum minan nar, inilah umat Islam diberi kesempatan luas agar manusia bisa beribadah dan terbebas dari api neraka. Oleh karena itu anak-anak, di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini marilah kita lebih semangat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak membaca sholawat, memperbanyak bersedekah, memperbanyak membaca istighfar, berzikir kepada Allah, dan beriktikaf ke dalam masjid. Di antara 10 hari terakhir bulan Ramadan ini terdapat sebuah malam yang lebih baik
dari 1000 bulan. Anak-anak tahu apa itu? Malam yang baik dan lebih baik dari 1000 bulan adalah malam Lailatul Qadar. Biasanya anak-anak, seorang umat Islam bisa melihat Lailatul Qadar di malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Dengan demikian, kita semua harus memaksimalkan ibadah di 10 terakhir bulan Ramadan ini, karena di hari 10 akhir ini kita akan mendapatkan peluang untuk meraih malam Lailatul Qadar. 10 hari terakhir menjelang Ramadan ini banyak sekali pahala yang dapat kita dapatkan. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya bagaimana agar kita memaksimalkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini sehingga bisa mencapai keutamaannya. Ada 3 amalan anak-anak utama yang bisa dilakukan selama 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Amalan yang pertama adalah memperbanyak sedekah. Sedekah bisa berupa apa saja anak-anak, seperti kita memberi takjil, menyantuni anak-anak yatim, dan juga berbuat baik kepada sesama teman, itu juga termasuk sedekah. Kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di akhir malam lebih baik dibanding membaca di awal malam. Sedangkan membaca Al-Quran di siang hari dilakukan setelah sholat subuh. Anak-anak juga bisa mengikuti tadarus bersama di masjid, di musola, dan bisa membacanya sendiri di rumah. Ustadz, bagaimana kalau saya belum sampai Al-Quran? Anak-anak tenang saja, jangan berkecil hati. Anak-anak bisa membaca Iqra-nya masing-masing, itu juga sudah sama saja. Nah, yang ketiga, memperbanyak membaca memperbanyak iktikaf. Iktikaf adalah berdiam diri di masjid, berzikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana pandemi seperti ini bukan untuk alasan anak-anak tidak melaksanakan iktikaf di masjid. Siti Aisyah berkata, Nabi Muhammad di 10 hari terakhir bulan Ramadan selalu melakukan iktikaf sampai beliau meninggal dunia. Siti Aisyah berdoa, lalu ketika Siti Aisyah bertemu Lailatul Qadar, doa apa yang saya lakukan? Maka Nabi Muhammad SAW berkata, yaitu doanya adalah Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, sesungguhnya Engkau Maha memberi maaf lagi pemurah. Engkau suka memberi maaf, maka maafkanlah aku. Doa ini anak-anak tidak asing lagi bagi anak-anak. Tahu nggak doa ini biasanya dibaca setiap apa anak-anak? Ya, doa ini biasanya dibaca ketika sesudah sholat tarawih, khususnya sesudah selesai sholat witir. Anak-anak yang biasanya mengikuti sholat tarawih pasti anak-anak tahu doa yang dibaca tadi, karena doa itu biasanya dibaca bersama-sama. Mungkin anak-anak biasanya juga mengikutinya. Sebelum Ustadz akhiri, marilah kita bersolawat bersama anak-anak.
Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Ayo sing sregep pengajiane supaya tambah akeh ilmune. Ayo ibadah nang pangerane supaya selamat dunya akhirate. Supaya selamat dunya akhirate. Ayo anak-anak ditirukan bersama. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tuku suket digawe tali, ati sumpek gawian ngaji. Alang-alang digawe kepang, sregep sembayang nang ati tenang. Sregep sembayang nang ati tenang. Ayo anak-anak ditirukan lagi bersama. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Sekian yang dapat Ustadz sampaikan, dan apabila Ustadz ada salah kata maupun sengaja atau tidak sengaja, Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila yang Ustadz sampaikan tadi semoga bisa bermanfaat bagi anak-anak semua. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.